Di tengah keindahan Jawa Tengah, berdiri megah Candi Prambanan, salah satu warisan budaya Indonesia yang penuh misteri. Tapi, tahukah Anda kisah di balik pembangunannya? Konon, candi ini bermula dari kisah cinta seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso kepada seorang putri cantik, Roro Jonggrang. Namun, cinta Bandung tidak berbalas. Untuk meluluhkan hati sang putri, Bandung menggunakan kekuatan gaibnya. Dalam satu malam, ia membangun 1000 candi sebagai bukti cintanya. Roro Jonggrang, yang tak ingin dinikahi Bandung, meminta bantuan warga desa untuk mengecohnya. Mereka menyalakan api dan membunyikan lesung, seolah pagi telah tiba. Ketika Bandung menyadari tipuan itu, ia marah. Dengan kekuatannya, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca yang kini menjadi penghias Candi Prambanan. Kini, Candi Prambanan bukan hanya simbol cinta dan pengorbanan, tetapi juga bukti keagungan budaya Indonesia yang abadi. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang perempuan tua yang merindukan seorang anak. Suatu hari, ia berdoa kepada para dewa. Sebuah suara misterius menjawab, memintanya untuk menanam biji timun ajaib. Dari timun itu, lahirlah seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Timun Mas. Namun, kebahagiaan itu membawa ancaman. Seorang raksasa hijau muncul, menuntut janji perempuan tua itu. Timun Mas harus diserahkan. Ketika dewasa sang ibu, yang tidak tega kehilangan anaknya, memohon bantuan para dewa, Timun Mas diberikan sebuah kantong ajaib berisi benda-benda pelindung. Ketika raksasa hijau datang menagih, Timun Mas berlari ke hutan, membawa kantong ajaib itu. Sang raksasa mengejarnya dengan langkah besar yang mengguncang bumi. Timun Mas membuka kantongnya, melemparkan isi pertama, segenggam garam. Seketika, tanah berubah menjadi lautan. Raksasa itu berenang dengan amarah. Timun Mas melanjutkan pelariannya dan melemparkan cabai dari kantongnya. Hutan di sekitarnya menyala, membuat raksasa hijau berteriak kesakitan, tapi ia tidak menyerah. Akhirnya, Timun Mas melemparkan segenggam biji timun. Dari biji itu, tumbuhlah ladang raksasa penuh timun berduri. Raksasa hijau terjebak di dalamnya, terluka, hingga akhirnya lenyap di telan bumi. Timun Mas kembali ke desa, selamat, dan membawa kedamaian. Sang ibu memeluknya dengan penuh haru, dan legenda mereka pun hidup dalam ingatan generasi demi generasi. Di tanah Parahyangan, tersembunyi sebuah gunung yang memikat perhatian, karena bentuknya menyerupai perahu terbalik. Gunung ini menyimpan sebuah legenda penuh haru dan misteri, kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kutukan. Konon, dahulu kala, ada seorang pemuda sakti bernama Sangkuriang. Ia tak sadar bahwa ia jatuh cinta pada Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Dayang Sumbi, yang mengetahui kebenaran ini, menolak lamaran Sangkuriang. Namun, pemuda itu tak menyerah. Untuk menggagalkan keinginan Sangkuriang, Dayang Sumbi memberikan syarat mustahil. Dia harus membuat sebuah danau dan perahu raksasa dalam semalam. Dengan kekuatan magisnya, Sangkuriang hampir berhasil. Namun, Dayang Sumbi memohon bantuan para dewa untuk menghentikannya. Sebelum fajar menyingsing, Dayang Sumbi membuat langit tampak terang dengan mengibaskan kain sutra. Mengira waktunya habis, Sangkuriang murka dengan amarahnya. Ia menendang perahu itu, hingga terbalik. Perahu besar itu berubah menjadi gunung, yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Di tengah Pulau Jawa, mengalir sebuah sungai legendaris, yaitu Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Jawa ini, menyimpan kisah tentang asal-usulnya yang penuh makna. Berabad-abad yang lalu, letusan gunung berapi dahsyat membentuk lembah-lembah yang dalam. Air hujan dan mata air mulai mengisi lembah itu, menciptakan aliran kecil yang perlahan menyatu. Aliran itu terus mengalir, melewati hutan, desa, dan kota. Masyarakat sekitar percaya, sungai ini adalah anugerah dari alam yang memberikan kehidupan. Bengawan Solo bukan sekadar sungai, ia adalah saksi bisu peradaban, budaya, dan kehidupan yang terus mengalir, seperti airnya. Dan hingga kini, Bengawan Solo tetap mengalir, membawa cerita dan harapan untuk masa depan.